Bro, gue punya cerita yang benar-benar bikin merinding. Ini kejadian yang terjadi di Bali. Di sebuah jalanan sepi yang jarang dilewati orang kalau udah malam. Di sana ada pohon beringin tua yang katanya umurnya udah ratusan tahun. Pohon ini gede banget, akarnya menjuntai ke tanah. Dan suasananya selalu terasa dingin meskipun siang hari. Nah, yang bikin tempat ini terkenal bukan cuma karena angkernya, tapi juga karena ada penunggu di sana. Seorang gadis berbaju merah yang sering menampakkan diri di malam hari. Jadi ceritanya, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang gadis muda yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Malam itu, dia pulang kerja sendirian karena nggak dapat tumpangan dan harus jalan kaki melewati jalanan sepi di dekat pohon beringin itu. Entah karena nasib sial atau memang sudah takdir, saat dia sedang berjalan, ada sebuah mobil melaju kencang dari kejauhan. Jalan itu memang agak gelap, jadi si pengemudi mungkin nggak melihat gadis itu di tengah jalan. Mobil itu menabraknya dengan keras, membuat tubuhnya terpental ke arah pohon beringin. Tapi yang bikin miris, si pengemudi kabur tanpa meninggalkan jejak, meninggalkan gadis itu dalam keadaan mengenaskan. Nggak ada yang tahu persis apa yang terjadi setelahnya. Tapi besok paginya, warga menemukan jasad gadis itu di bawah pohon beringin. Bajunya sobek, penuh darah, dan wajahnya pucat pasi. Karena nggak ada yang tahu siapa keluarganya, gadis itu dikuburkan di sekitar daerah tersebut. Tapi sejak saat itu, gangguan-gangguan aneh mulai terjadi. Mulai dari sopir truk, tukang ojek, sampai warga sekitar, semua punya cerita tentang penampakan gadis berbaju merah. Ada yang melihat dia berdiri diam di pinggir jalan, menundukkan kepala dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ada juga yang melihat dia duduk di bawah pohon beringin sambil menangis. Tapi yang paling bikin merinding adalah cerita dari beberapa pengendara motor. Mereka bilang kadang ada gadis berbaju merah yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan, persis di tempat kecelakaan itu terjadi. Beberapa orang yang melihatnya langsung ngerem mendadak. Tapi begitu mereka berkedip, sosok itu hilang begitu saja. Yang lebih parah, beberapa orang yang mengabaikannya malah mengalami kejadian yang lebih buruk. Ada yang motor atau mobilnya tiba-tiba mogok tepat di depan pohon itu. Ada juga yang bilang mendengar suara tangisan di dalam mobil mereka, meskipun nggak ada siapa-siapa di belakang. Dan yang paling serem, ada beberapa orang yang pernah melihat sosok gadis itu duduk di jok belakang mereka lewat kaca spion. Konon, kalau lo melihat gadis ini di malam hari, lo harus memberi salam atau membunyikan klakson sebagai tanda penghormatan. Kalau lo langsung jalan tanpa peduli, siap-siap aja, bisa jadi lo bakal diikuti sampai rumah. Beberapa orang yang mengalami kejadian ini mengaku merasakan kehadiran yang aneh di kamar mereka setelah pulang. Suara langkah kaki di tengah malam, bayangan merah yang muncul di sudut ruangan, atau tiba-tiba mendengar suara bisikan halus di telinga mereka saat sedang sendirian. Ada satu cerita dari seorang ojek online yang pernah melihat gadis itu. Malam itu, dia baru saja mengantar penumpang dan harus melewati jalan itu untuk pulang. Waktu dia sampai di dekat pohon beringin, dia melihat seorang gadis berdiri di pinggir jalan. Pakai baju merah, rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Awalnya dia nggak curiga, dia kira mungkin ada orang yang lagi nunggu jemputan. Tapi pas dia semakin dekat, gadis itu menoleh pelan dan mukanya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Seketika, si abang ojek langsung tancap gas, nggak berani noleh ke belakang. Tapi begitu dia sampai rumah dan matiin mesin motornya, dia dengar ada suara ketukan di kaca jendela kamar. Pas dia buka tirai dengan tangan gemetar, nggak ada siapa-siapa, tapi samar-samar ada bekas telapak tangan kecil di kaca. Setelah kejadian itu, dia sakit selama seminggu dan mengalami mimpi buruk terus-menerus tentang gadis berbaju merah itu. Dia selalu melihat gadis itu berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan mata kosong. Sampai akhirnya, dia pergi ke dukun setempat yang bilang kalau arwah gadis itu ikut pulang bersamanya, dan dia harus melakukan ritual pembersihan supaya tidak diganggu lagi. Sampai sekarang, penduduk sekitar masih percaya kalau arwah gadis ini belum tenang. Banyak yang bilang dia masih mencari orang yang menabraknya untuk membalas dendam. Setiap malam Jumat, katanya suara tangisan sering terdengar dari arah pohon beringin itu. Buat yang sering lewat jalan itu, mereka punya kebiasaan untuk membunyikan klakson
3 kali, atau sekadar berdoa sebelum melewati pohon itu, biar nggak mengalami kejadian yang sama. Karena konon, kalau lo melewati tempat itu tanpa menghormatinya, dia akan ikut pulang bersamamu.